diikat dengan kesepakatan bahwa kita dari awal memang majemuk, nggak bisa dipaksakan itu. Jadi jangan narasi itu dikit-dikit persatuan apa artinya persatuan? Apa yang disampaikan oleh pertama Pak Edo dan kemudian Pak Robi meneruskan luar biasa, pemikiran yang brilian ya, dengan segala macam persoalannya dan jalan keluar. Sekarang saya bukan bertanya, tapi saya hanya mau menyampaikan. Tadi dalam kata pembukaan dari Pak Edo, beliau katakan bahwa di Indonesia ini tidak ada lagi the rule of law, tapi yang ada hanya the rule of president. Di Indonesia ini tidak ada lagi the rule of parpol, tetapi the rule of perpol, perusahaan politiknya. Ini ungkapan sangat menarik menurut saya. Lalu untuk yang pertama tadi, the rule of law diganti dengan the rule of president, itu yang saya mau persoalkan sekarang. Kita omong banyak sekali dari luar biasa ya, tapi mungkin satu hal yang kita lupa. Orang yang paling menentukan sekarang ini semacam kita biarkan dia merajalela, ya aman-aman saja, tidak diapa-apakan. Lalu kita ini bersusah-susah diskusi, demo kiri kanan, tapi ya, sehingga saya lihat kunci utama itu presiden sekarang ini. Lalu menurut saya kita semacam membiarkan, kita sudah lihat jalan ini kejahatan, ya, kejahatan luar biasa. Tapi ya kita paling-paling sampai sekarang kan diskusi omong-omong dan tentang bicara diskusi itu sudah lama, bukan baru sekarang. Justru sebelum pemilu, sementara pemilu dan sesudahnya. Ya. Lalu yang hasil akhirnya itu yang kita bukan saja merasa aneh, tapi itu kejahatan juga. Tiga terakhir kita harapkan MK itu nanti putuskan bagaimana. Ternyata jadi ini ya kita mau. Jadi keadaan kita di Indonesia itu bukan saja sakit seperti yang kita katakan sekarang, tapi saya katakan hampir mau nyaris mati. Karena orang yang kita paling apa ya ini sampai sekarang kita membiarkan. Itu yang saya lihat ya. Kami yang berasal dari mudik ini ya seperti itu. Terima kasih. Saya kembali. Silakan Pak Felix, tadi Pak bilang Julai. Terima kasih. Mungkin perkenalan singkat. Saya Felix. Nama saya Felix dan saya tinggal di sini. Pak Felix. Felix. Terima kasih kali ini pada akhirnya bisa bertatap langsung dengan Pak Kidru, nama yang selalu kami sebut-sebut juga di ruang kelas, di kamar makan, di jalanan, di dalam bos. Hari ini bertatap muka langsung di Bukit Sanggar Matahari. Memang nama historis Matahari Cahaya Logos, pancaran yang harus selalu dibakar. Yang kedua, tadi satu kata yang saya terganggu tapi saya suka. Pak Rocky bilang notion, itu terminologi yang diucapkan oleh Sartre, eksistensialis Prancis, memberi satu drama kecil tentang nosia, tapi sebenarnya di situ Sartre menggambarkan kemuakan yang mengarah ke situasi muntah. Orang muak tapi muntah karena marah terhadap
kondisi sekitar. Kondisi tentu sampai kritik terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan pada masa itu di mana demokrasi tidak ada. Ya, kondisi seperti ini sedang terjadi di negara kita yang sekarang kita bahas sekarang juga tidak disadari oleh orang yang sebenarnya sedang dalam posisi yang harus bertanggung jawab terhadap kebenaran demokrasi. Dan hemat saya, demokrasi Indonesia tidak ada demokrasi. Kita hanya menyebut itu sebenarnya kita mengkhianati demokrasi. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Jacques Derrida dari Prancis, demokrasi kevian, demokrasi yang masih akan datang. Demokrasi sesungguhnya tidak ada. Tidak boleh pakai nama dia, nama yang begitu luhur, tapi cara hidup sistem tidak sesungguhnya sistem demokrasi. Tidak ada demokrasi. Karena itu jalan yang dianjurkan, memang Derrida bilang membongkar, meruntuhkan, memilah-milahkan, menghancurkan rekonstruksi itu. Apakah Pak Rudi setuju kalau negara ini harus dihancurkan dulu, dibongkar dulu dengan cara apa saja? Bila perlu ditiadakan dulu supaya apa yang tadi Pak Rudi bilang, dimensi soteriologis demokrasi yang akan datang itu bisa ditata secara baru. Karena menurut Derrida, demokrasi kevian yang masih akan datang itu butuh suatu pengorbanan, butuh suatu keberanian, butuh suatu bila perlu kegilaan dalam berpolitik. Orang-orang yang ada di dalam politik, kalau kita pakai kacamata ini, orang-orang yang bagi mereka sehat, bagi kita orang-orang gila. Ya kan, kondisi itu dalam arti mereka tidak mempunyai kesadaran yang benar tentang demokrasi. Yang kedua, kalau memang demokrasi tidak ada, kita terbuka terhadap suatu kemungkinan yang akan datang. Tapi bahaya ada dua. Yang pertama, mencari kemungkinan-kemungkinan baru yang harus diformulasi lagi. Atau yang kedua, kita akan berhadapan dengan apa yang disebut kemustahilan, the impossibility, bukan possibility. Ini dua hal yang harus dibaca dalam menata ulang sebuah demokrasi, sebuah sistem yang sebenarnya sedang rusak dan bau dan busuk yang menimbulkan kemuakan dan muntah yang sekarang sedang kita alami. Terima kasih. Terima kasih Pak Felix. Berikutnya Ricky Montero dan Elena. Mungkin setelah ini tanpa mengurangi misalnya masyarakat, tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap para dosen, saya hanya membuka kesempatan kepada satu mahasiswa filsafat atau mahasiswa S1 dari prodi mana saja dan satu mahasiswi. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Ricky Montero, mahasiswa pasca sarjana di kampus ini. Baik, teman-teman biasa memplesetkan nama saya dengan Ricky Gerung karena sedikit mirip dengan Rocky Gerung. Baik, pada tempat yang pertama, izinkanlah saya memanggil Rocky Gerung itu dengan abang atau mas, supaya kita lebih egaliter dalam berpikir. Tadi kan kebanyakan dipanggil Pak ya, itu kan relasi vertikal, ada feudalisme di situ. Pak Rocky, Bang Rocky, Mas Rocky sangat menentang yang namanya feudalisme. Mungkin juga feudalisme menjadi penyebab dari dinasti dan rusaknya demokrasi di Indonesia. Silakan diperjelas nanti itu pertama. Yang kedua, saya mulai dengan cerita singkat Pak. Saya kalau pergi kuliah harus makan pagi. Kalau kuliahnya pagi atau kalau kuliahnya sore harus makan siang. Atau pas datang ke sini saya harus makan pagi. Saya kira kita semua yang datang ke sini sudah makan pagi. Jadi kalau pergi kuliah tanpa makan pagi kepala saya pusing. Saya badan lemas dan tidak bisa berpikir di kelas. Oleh karena itu saya harus makan dulu supaya bisa mencerna mata kuliah dan berpikir atau berdiskusi dengan dosen.
Saya kira persoalan ini menjadi persoalan utama yang terjadi di Indonesia. Kenapa baru-baru orang lebih memilih makan siang gratis ketimbang pendidikan gratis atau internet gratis? Itu kan 3 hal yang disampaikan oleh ketiga calon. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat statistik, Indonesia belum dicap atau belum dianggap sebagai satu negara maju, dan masyarakat miskinnya masih banyak. Ada banyak sekali yang berada di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, dengan situasi seperti ini, saya tidak bisa menjamin bahwa dengan realitas kehidupan kita yang masih lapar, kita bisa berpikir. Oleh karena itu, demokrasi yang tadi Pak Edumanto katakan sebagai sebuah pemerintahan yang dilakukan lewat diskusi, itu tidak memungkinkan terjadinya kalau misalnya kita masih lapar atau miskin. Sigmund Freud katakan bahwa yang mempengaruhi kehidupan kita itu adalah alam bawah sadar kita, dan kemiskinan dan kelaparan kita telah menghantui kita karena itu sudah masuk dalam alam bawah sadar kita, sehingga dengan BLT atau bansos saja orang bisa tidak memikirkan etika. Orang misalnya ditempatkan makan di situ, sekian banyak orang yang sebenarnya harus makan di situ, tapi karena ada 2-3 orang yang lapar, dia 2-3 orang lain lapar itu dia lebih dulu menghabiskan semua makanan di situ, bukan mempertimbangkan etika bahwa semua harus dapat makanan yang sebenarnya dikhususkan untuk semua yang hadir di sini. Jadi benar kata Thomas Aquinas, ya, kita pada pagi hari ini berada di ruangan Thomas Aquinas, bahwa makan dulu baru berpikir. Jadi demokrasi tidak ada guna kalau kita masih miskin dan masih lapar. Yang lebih berguna adalah bansos dan BLT. Oleh karena itu pertanyaan terakhir, apakah yang didahulukan di Indonesia, pembangunan ekonomi atau pembangunan sumber daya manusia? Yang didahulukan mana? Pembangunan ekonomi atau pembangunan sumber daya manusia? Sekian dan terima kasih. Masuk. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Eline. Saya bukan mahasiswa filsafat, sehingga saya tidak akan menambahkan pendapat para ahli dalam pendapat saya. Tapi saya berdiri di sini berbicara dengan kapasitas saya sebagai mahasiswa desain komunikasi visual DKV dan sebagai rakyat biasa yang memilih menjadi oposisi. Ada 2 hal yang menarik yang saya tangkap dari Om Rocky Gerung. Maaf, saya panggil Om. Yang pertama, poin yang pertama ketika Om Rocky mengatakan tentang ketika presiden kita maju di awal-awal pemerintahan atau pemilu, Om sudah menduga-duga akan terjadi sesuatu yang busuk. Izinkan saya juga menduga-duga sesuatu yang lebih liar lagi. Apakah ada kemungkinan bahwa apa yang terjadi sekarang adalah wajah lain dari skenario yang sebenarnya sudah lama oleh orang-orang atau oleh penjahat yang pura-pura tumbang saat reformasi, tapi sebenarnya merayap menggurita dalam sistem yang ada sekarang? Saya pikir Om Rocky pasti sudah mengerti apa yang saya maksudkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang kemarahan yang rasional. Ada begitu banyak corong kita untuk menyalurkan kemarahan yang rasional itu. Salah satunya adalah kekuatan pers. Tapi baru-baru ini ada kabar bahwa akan segera atau mungkin sudah disahkan undang-undang baru tentang pers, dan poinnya itu adalah melarang penayangan investigasi langsung oleh pers,
Mungkin salah satunya seperti bocor alus yang dikeluarkan oleh Tempo. Lantas kemarahan yang rasional, kegelisahan kita nanti akan dituangkan, disalurkan oleh corong-corong yang macam mana lagi? Bukan tidak mungkin bahwa corong-corong lain tempat kita menyalurkan kebenaran akan segera dibungkam 5 tahun ke depan. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Elin dari Mahasiswa di Cafe. Mungkin yang saya harus luruskan itu panggilan Om tadi itu dalam pengertian paman, sehingga di Flores agak lain. Oke, silakan ditanggapi oleh kedua pembicara. Kalau tadi dimulai dari Bung Edu, sekarang dimulai dari Bung Rudi. Silakan. Minta juga tugas moderator, tesisnya apa dari 3 tadi seperti kebiasaan tadi. Ya tadi kalau kita simpulkan itu suasana secara intelektual saya tahu pertanyaannya, tapi secara batini apa sebetulnya yang perlu diucapkan? Tadi saya sebut ada protes tiba-tiba, coba dari 3 yang tadi itu. Terima kasih ya. Oke. Kalau saya melihat mulai dari Pater, kecenderungannya pertama apresiasi ya terhadap pembicara kita hari ini. Kemudian dari Pater saya melihat kecenderungannya kita belum ada aksi nyata sejauh ini berkaitan dengan situasi. Kita memahami secara detail, berdiskusi secara panjang lebar tentang kondisi negara, tapi apa aksi nyata kita? Kita membiarkan pemimpin yang kita kritisi itu jalan kemana-mana, hidup dengan bebas. Sementara kondisi kita sampai hari ini masih seperti yang dulu, kata sebuah lagu. Ya kira-kira aksi nyata seperti kembali ke tadi ya, aksi nyata seperti apa yang harus kita buat. Kemudian dari Pater Felix ya, dia melihat belum ada demokrasi. Ya demokrasi sesuatu yang akan jadi ya, tapi demokrasi realnya sudah terjadi belum. Ada satu quotes menarik dari paroki yang tersebar di medsos itu tentang kata pernah, sudah, dan apa satunya. Tapi kalau sudah pernah itu satu yang berarti lebih mulia lah macam gitu daripada kata yang akan. Nah, di sini kondisinya di Indonesia demokrasi itu belum terjadi, sesuatu yang akan masih. Begitu kritik dari Ricky itu, kalau ada nasi di atas meja antara yang lapar dan yang memperbincangkan etika, orang lapar akan lebih dapat kue pembangun. Sedangkan pembicara topik tentang etika di tengah kelaparan itu akan jadi sulit, semacam itu. Sedangkan yang terakhir ya dari si Elin berkaitan dengan kebebasan pers. Kemana lagi kemarahan kita akan berkecamuk, akan dituangkan kalau segala hal itu dikontrol, bahkan cenderung ingin dihilangkan kebebasan kita berpikir. Silakan Bung Rocky dan Bung Edu. Oke. Pertanyaan yang sama bisa kita ajukan secara imajinatif. Apakah Rasul Paulus mengklaim dirinya dipersiapkan oleh Yesus? Bahwa kemudian secara post factum analisis teologi menunjukkan bahwa ada aspek politik kenapa Paulus menulis banyak surat. Kan ini keadaan kita hari ini, kita membayangkan apa yang salah di dalam teks proklamasi, yang salah di dalam teks konstitusi, sehingga untuk membaca kitab suci sekuler kita gagal. Konstitusi ada kitab suci sekuler kita. Jadi coba kita bikin semacam reductio ad Paulusum. Reductio itu dari kata reductio ad absurdum. Reductio ad Paulusum, bahwa orang yang mengikuti Paulus dengan sendirinya mengikuti Yesus.
Itu kan reduksi juga sebetulnya kan. Saya pakai radikal hermeneutics misalnya untuk membaca itu. Sebagai juga problem siapa mau menulis disertasi soal-soal semacam itu di dalam kaitan dengan teologi politik Indonesia hari ini. Seorang pemikir Jerman, Carl Schmitt, yang adalah pendukung setia Hitler, bukunya teologi politik. Saya senang ada dua Karl yang sering saya baca berulang kali. Satu ada Karl Jasper, seorang psikoanalis. Tadi Karl Jasper yang mengucapkan bahwa democracy is the government of reason through the government by the people itu. Tapi juga ada Karl, jadi bayangin, satu Karl tadi di Jerman menginginkan ada terobosan di dalam upaya untuk memuliakan akal sebagai fondasi dari demokrasi. Karl Jasper, sehingga di Heidelberg ada Jasper Society, itu penandanya adalah orang-orang tua di situ habis diinisiasi, dipelonco itu, diberi tanda di jidatnya itu, dicoak pakai pedang, itu penanda bahwa dia adalah bagian dari masyarakat Karl Jasper. Ada jalan Jasper Straße. Tapi ada Karl yang lain tadi, yaitu Carl Schmitt, yang mendalilkan bahwa politik itu hanya disebut kejujuran kalau kita secara konkret menunjuk musuh, itu bukan secara abstrak. Jadi siapa musuh kita hari ini? Kita abstrakkan sistem oligarki. Bahkan tentang institusi kita mesti tunjuk apa isi dari oligarki itu tuh. Transaksi, siapa yang bertransaksi di situ? Kan pertanyaan bisa kita kejar kan, supaya kita tidak mengabstrakkan masalah bahwa oke, akan ada semacam wisdom turun ke bumi kita, lalu kita pergi tanya pada Pandora, ini Isdal, apakah di kotakmu itu masih ada hope, sehingga kalau semua kejahatan keluar dari kotak Pandora itu, hope remains, harapan masih ada di situ. Jadi permainan narasi di kita sebetulnya juga secara tidak sadar kita dibujuk untuk menerima narasi yang abstrak terhadap tentang politik. Karena itu tadi Romo bertanya, boleh nggak kita berantakkan dulu negeri ini? Ya boleh aja. Dan demi itu mestinya kita tuntun radical break di situ. Negeri ini terlalu besar. Bahkan saking besarnya Jawa nanti akan ditambah lagi 10 provinsi itu. Jadi 15 provinsi itu. Saking besarnya kabinet sekarang akan dibikin dari 37 jadi 41, tambah lagi itu, Pak. Padahal kita mesti lebih efisien. Bikin aja ini negara bagian Flores, negara bagian Jawa, negara bagian Sulawesi. Kenapa kita takut? Nanti ini bubar negara ini. Gak akan bubar negara itu kalau efisiensi dikelola dengan jujur pada negara bagian. Jerman gak pernah bubar, Amerika gak pernah bubar. Coba kita bayangkan misalnya dari lelaki dari Lembah Romo ini, para lelaki dari Lembah Romo ini mendalilkan sesuatu yang akan jadi public opinion alternatif. Kita bikin Indonesia ini negara persemakmuran, pakai kata persemakmuran, diikat dengan kesepakatan bahwa kita dari awal memang majemuk, nggak bisa dipaksakan itu. Jadi dasar itu yang bisa kita sodorkan untuk mengganggu formal atau official narasi yang ada di parlemen atau di sana. Takut untuk berbeda, artinya bersatu terus. Lo dari awal ontologi kita adalah perbedaan, kan enak betul kan? Tetap negara ini adalah persemakmuran Indonesia, diatur secara otonom kan, itu intinya tuh. Jadi sekali lagi kalau ditanya kan semuanya agak pesimis, apa dasarnya? Mulailah dengan tadi higher than actuality stands possibility. Kita olah posibilitas itu tuh, supaya ada narasi tandingan di negeri ini. Jadi jangan narasi itu dikit-dikit persatuan. Apa artinya persatuan? Di dalam persatuan bahkan mesti ada cross cutting loyalties.
overlapping konsensus ini nggak ada. Jadi bersatu demi apa? Lama-lama persatuan itu jadi das ding ansih gitu, menggeletak begitu aja tuh, tanpa disentuh oleh kesadaran. Kan itu yang memungkinkan kita tadi, betul. Saya merasa nausai muak dengan keadaan, dan semuanya orang yang makin muak melihat keadaan semacam ini kan. Jadi sekali lagi, mumpung saya ada di sebuah institusi yang dididik dari awal untuk questioning, mempersoalkan, mempertanyakan. Jadi kita radikalkan pertanyaan itu sampai pada akhirnya kita usulkan satu proposal alternatif itu. Hanya dengan mengganggu narasi resmi kita bisa ucapkan keinginan kita. Saya kira itu soalnya, dan anggap aja ini semacam intellectual discourse, upaya untuk menyelesaikan paradigm konflik paradigma di kepala kita. Nanti bahaya, nanti segala macam hal tumbuh di situ. Tetapi kalau kita katakan kami akan mengajukan satu radical ideas berbasis pada pengetahuan sejarah Indonesia, berbasis pada pengetahuan sejarah dunia tuh. Seringkali dianggap Indonesia unik. Indonesia nggak punya sejarah. Sejarah Indonesia bagian dari sejarah dunia. Kalau nggak ada perang Pasifik kita nggak merdeka. Kalau nggak ada ketegangan perang dingin, negeri ini jatuh jadi komunis misalnya tuh. Kalau tidak ada krisis moneter yang diprovokasi oleh pemain financial market di barat, nggak ada reformasi. Jadi kita mesti lihat bagian dari sejarah kita. Sejarah kita hanyalah bagian dari sejarah dunia. Kita bayangin ada rohnya Hegel lagi mondar-mandir di atas kita, supaya dia jangan jadi absolut, biarkan dia tumbuh di dalam upaya untuk menghasilkan kembali narasi kemanusiaan. Jadi metodologi di sini, kalau kita capek untuk membaca secara letterlek Pancasila, letterlek, pakai aja hermeneutic of suspicion. Dengan dugaan kuat kita bisa mengucapkan kembali dalil baru kan. Tetapi tentu dengan kematangan intelektual. Itu bedanya apa yang saya bicara di sini, kita bisa dengan apa yang dipercakapkan, yang sekarang lagi dipercakapkan di Jakarta, bagaimana menyusun kabinet dan ditaruh aja orang-orang di situ kan. Coba separuh kabinet Pak Prabowo bilang, Pak Prabowo datang ke sini dan dia dengar ini, berantakan semua kabinet yang dia lagi bayangkan. Silakan Bung Edu, silakan. Halo, ya, masuk. Saya mungkin memulainya dari Pater Felix soal kemualan yang akhirnya muntah, nausea ya. Kalau ada nausea mesti ada panacea, mesti ada obatnya, kan begitu. Saya teringat akan satu analis, tapi dia juga seorang jurnalis. Dia menghadiri satu pertemuan di Tiongkok, dan pertemuan itu memang dibikin untuk menyatukan seluruh elit Tiongkok. Belum lama ini, sekitar 7 tahun lalu. Pertemuan itu namanya adalah Democratic Meeting, dan di situ letak kemenarikannya di sana. Di Tiongkok, di negara yang tidak kenal kata demokrasi, tapi mereka ada satu pertemuan namanya Democratic Meeting. Lalu apa isinya Democratic Meeting itu? Itu saya ingin kaitkan dengan panaseanya apa dalam kondisi yang mungkin kita bisa sebut unanswerable, itu yang tidak bisa dijawab lagi gitu. Lalu apa dong panaseanya? Panaseanya itu coba kita tiru, ada proses semacam proses mimetik sedikit dari Tiongkok. Sebetulnya Tiongkok itu dalam tradisi filsafat, kalau tradisi filsafat barat ada yang namanya mencoba, misalnya contoh keadilan. Filsafat barat itu mencoba mencari apa itu keadilan sempurna itu, yang akhirnya diragukan oleh Amartya Sen bahwa keadilan itu proses pencarian, bukan untuk mencari definisi apa itu keadilan sempurna,
tetapi mencoba mengurangi sedikit ketidakadilan. Sebetulnya ini dari tradisi mazhab Tiongkok yang disebut mazhab nama, mazhab Min, artinya nama. Dan mereka tidak peduli dengan apa itu keadilan sempurna, apa itu demokrasi sempurna, apa itu kepintaran sempurna. Enggak, mereka cari lawan katanya dari situ. Di Tiongkok dalam kaitan dengan democratic meeting. Lalu gambarannya begini, semacam satu ruangan ini berdiri semua para menteri, pimpinan-pimpinan besar Tiongkok. Dan dalam pertemuan itu mereka bisa mengkritisi satu sama lain soal kehidupan, gaya lifestyle mereka. Contoh misalnya, Pater Otto posisinya sebagai Menlu Tiongkok dan saya adalah menteri dalam negerinya. Dalam pertemuan itu, Pater Otto bisa bilang begini ke saya di depan semua elit-elit Tiongkok, Saudara Eduardus, Anda ini menteri, tapi saya lihat Anda kemarin menggunakan mobil Mercy Maybach. Istri Anda memakai tas yang harganya 500 juta. Anak Anda menggunakan jam tangan yang harganya 2 miliar. Itu terjadi di Tiongkok, yang notabene bukan negara demokrasi, tapi mereka punya yang disebut democratic meeting itu. Jadi panasiahnya di sana. Atau yang kedua, misalnya Singapura misalnya. Lee Kuan Yew pernah ditanya oleh seorang jurnalis soal perkembangan demokrasi di Singapura. Ditanya sama wartawan, Saudara Lee Kuan Yew, bagaimana kondisi demokrasi di Singapura? Lalu Lee Kuan Yew jawab, kita di sini tidak bicara demokrasi, tapi kita hanya bicara tentang bagaimana negara, bagaimana pemerintah menyediakan pendidikan gratis, menyediakan kesehatan yang baik, menyediakan security untuk penghuni dan segala macamnya itu. Jadi sangat jelas sekali ini mereka ini muncul dari mazhab-mazhab nama ini yang tidak peduli dengan apa itu definisi kesehatan sempurna, kepintaran sempurna, tapi mesti cari lawan katanya. Lawan katanya ini adalah realitas kebodohan, misalnya kemiskinan atau ketidaknyamanan segala macam. Lalu dicarikan jalan keluar. Ini khas Confucian ethics itu. Jadi pragmatisme atau dalam Deng Xiaoping, kucing itu bukan soal hitam atau putih, tetapi soal dia mampu nggak menangkap tikus. Nah, saya membayangkan cara berpikir seperti ini masuk dalam isi kepala elit-elit kita di istana itu, dari presiden sampai para menterinya, juga dari gubernur sampai bupati, terus legislatif dan segala macam, termasuk dari NTT misalnya, anggota-anggota DPR kita dari NTT yang berada di Senayan. Saya membayangkan mereka oke, sebagai sebuah diskursus perlulah dicari apa itu demokrasi, apa itu keadilan, apa itu kesejahteraan segala macam. Tapi tugas mereka itu adalah mencari lawan dari semua kondisi ini, bahwa NTT itu SDM-nya masih jauh di bawah standar, bahwa infrastruktur dasar di NTT masih jauh di bawah standar. Terakhir, informasi terakhir bahwa NTT itu dibangun dengan dana 5 triliun per tahun. Saya tanya kepada seorang calon gubernur, saya nggak perlu sebut namanya di sini supaya saya nggak dianggap kampanye di sini. Saya tanya dia sebagai seorang ekonom dan dia ngerti ekonomi. Anda sebagai calon gubernur dengan dana 5 triliun NTT bisa dibangun? Dia bilang nggak bisa. NTT hanya butuh minimal 25 triliun per tahun. Lalu bagaimana cara Anda, saya bilang, supaya ada dana dari pusat dan dibawa ke NTT bangun infrastruktur dasar, supaya kita dari 5 tambahin 20 triliun, bila perlu 30. Bagaimana caranya? Dia bingung menjawab itu. Nah, saya sendiri hadir di sini untuk membawa dan kelar soal ini di meja Leda Lero, bahwa NTT dibangun dengan dana sekecil itu. Artinya politik anggaran kita buruk sekali, padahal kita ada banyak representasi dari sini di parlemen, tapi mereka nggak bersuara, tak satu pun bersuara soal itu. Dan saya inginkan supaya kawan-kawan mahasiswa Leda Lero ini, saya bilang Rocky Gerung, kita ke Leda Lero itu bukan untuk bawa filsafat, ngapain juga, karena di sini juga filsuf semua itu yang belajar filsafat. Saya bilang Rocky, kita ke Leda Lero untuk semacam
bikin hipocentrum gempa intelektual dari sini, dari Lelero. Lalu itu dibunyikan ke anggota-anggota legislatif. Kalau kalian tidak suarakan suara NTT di pusat, kami akan sepak kalian dari arena politik, kan begitu. Karena itu saya bilang, Rocky, ini kita bawa ke semacam provokasi intelektual gitu. Begitu. Jadi saya inginkan supaya kita yang ada dalam ruang ini sama-sama memikirkan daerah ini. Politik anggaran kita mesti mesti kita angkat secara masif, dan Lelero adalah pusat dari gerakan itu. Jadi menurut saya itu pandangan saya menanggapi beberapa pertanyaan tadi. Oke, mungkin satu hal lagi, Kak Edu, dari Pater Felix tadi. Apakah mungkin negara ini kita perlu bongkar dulu, kemudian seperti rekonstruksi dari Derrida tadi, kemudian kita menyusun satu negara baru yang lebih demokratis? Mungkin tanggapan dari Bung Edu. Kalau Bung Rocky tadi saya kira sudah ya. Bung Edu berkaitan dengan pertanyaan Pater Felix yang itu. Negara ini dibongkar dulu, kemudian bentuk negara lain untuk kembalikan ke demokrasi tadi. Saya mempelajari filsafat Rusia dan saya fokus pada eksistensialis Rusia. Ada Berdayev, ada Solovyov, dan hampir semua filsuf eksistensialis Rusia sebagaimana filsuf eksistensialis Barat itu adalah the rebellion mereka itu. Mereka ini para pembangkang. Saya teringat satu cerita untuk mengaitkannya dengan itu. Dulu Romo Mangunwijaya, saya dengar satu cerita. Sekitar tahun 1980-an, dia pernah bilang begini. Coba angkat tangan dalam satu forum, angkat tangan yang berasal dari Flores. Lalu angkat tangan untuk para frater. Dulu dia tanya, bagaimana cara mengubah Flores? Dijelaskan sama para frater bahwa harus begini, harus begon, harus begon. Mangun bilang, enggak begitu cara membangun Flores. Hanya dengan satu cara dan satu kata. Apa itu? Memberontak. Dia bilang hanya ada satu cara membangun Flores, yaitu memberontak. Tentu saja pemberontakan rasional. Poin di balik itu sebetulnya kenapa saya angkat dari filsafat eksistensial termasuk Rusia. Lalu ditanya, ada alternatif enggak dari kondisi kebuntuan ini? Ada. Kita mesti mulai berontak dari yang paling halus sampai yang paling keras. Revolusi itu semacam sifatnya cyclical aja gitu. Jadi kalau kondisi aman, kondisi buruk mesti ada revolusi. Dan saya rasa ini proses alami aja itu. Ketika klep-klep itu ditutup, pasti ada ledakan. Karena itu saya berharap banget supaya kita ini mulai dari, kembali tadi ke Rocky bilang, mesti dimulai dari Lelero, untuk bahwa kita orang-orang yang sadar dengan kondisi kebuntuan ini, dan kita memulainya dari gerakan-gerakan pemikiran, lalu aksi dan segala macamnya itu. Saya rasa di situ poinnya.